Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi UAS Kecerdasan Buatan. Nah, materi pertamanya yaitu jaringan saraf tiruan dan algoritma backpropagation. Nah, jaringan saraf tiruan adalah model matematika yang terinspirasi oleh sistem saraf biologis. JST dapat digunakan untuk mempelajari dan memprediksi pola data. JST terdiri dari unit-unit pemrosesan yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini saling terhubung satu sama lain melalui sinapsis. Nah, sinapsis adalah jalur komunikasi yang memungkinkan untuk saling bertukar informasi. JST dapat dilatih untuk melakukan berbagai jenis tugas seperti klasifikasi, regresi, dan pengenalan pola. Nah, adapun bagian-bagian JST. JST terdiri dari beberapa bagian, yaitu neuron, hubungan, fungsi aktivitas. Nah, neuron sendiri adalah unit dasar dari JST, di mana setiap neuron menerima input dari neuron lain dan menghasilkan output yang kemudian dikirim ke neuron lain. Nah, selanjutnya itu ada hubungan. Hubungan menghubungkan neuron satu dengan neuron lainnya. Setiap hubungan memiliki bobot yang menentukan beberapa besar pengaruh input dari satu neuron terhadap output neuron lain. Nah, selanjutnya itu ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi adalah fungsi yang mengkonversi nilai input menjadi nilai output. Fungsi aktivasi biasanya digunakan untuk membatasi nilai output neuron. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya, yaitu pertama Putri. Materinya itu jenis-jenis dari JST. Berdasarkan jumlah lapisannya ada beberapa, ada JST satu lapisan, dua lapisan, dan multi lapisan. JST satu lapisan ini itu hanya memiliki satu lapisan neuron dan lapisannya hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sederhana. Selanjutnya ada JST dua lapisan, yaitu memiliki dua lapisan neuron, yaitu lapisan input dan lapisan output. JST dua lapisan ini biasanya hanya mampu menyelesaikan masalah yang kompleks daripada JST satu lapisan. Yang terakhir ada JST multilapisan, di mana dia memiliki lebih dari dua lapisan neuron. JST multilapisan ini biasanya paling mampu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Berikut ada algoritma backpropagation. Algoritma backpropagation adalah algoritma pembelajaran yang digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan. Algoritma ini bekerja dengan cara menyebarkan kesalahan dari output jaringan ke input jaringan. Pada dasarnya, algoritma backpropagation bekerja dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu hitung kesalahan di output jaringan. Yang kedua, sebarkan kesalahan dari output ke hidden layer. Yang ketiga, sebarkan kesalahan dari hidden layer ke input jaringan. Ke input layer. Yang keempat, perbarui bobot dan bias jaringan. Adapun contoh kasus, salah satu contoh kasus penggunaan JST adalah klarifikasi gambar. Dalam kasus ini, JST dapat digunakan untuk mengelompokkan gambar ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti gambar manusia, gambar hewan, atau gambar benda. Contoh perhitungan. Berikut adalah contoh perhitungan algoritma backpropagation untuk kasus klasifikasi gambar. Misalkan, kita memiliki jaringan saraf tiruan dengan 3 neuron input, 2 neuron hidden, dan 1 neuron output. Neuron input menerima input berupa nilai RGB dari sebuah gambar. Neuron hidden menerima input berupa output dari neuron input dari bobot yang menghubungkan neuron input dan neuron hidden. Neuron output menerima input berupa output dari neuron hidden dan bobot yang menghubungkan neuron hidden dan neuron output. Pada tahap pertama, kita menghitung kesalahan di output jaringan. Dalam kasus ini, kesalahan di output jaringan adalah perbedaan antara output jaringan dengan nilai target. Pada tahap kedua, kita menyebarkan
kesalahan dari output ke hidden layer. Dalam kasus ini, kita menggunakan rumus berikut untuk menghitung kesalahan di neuron hidden. Delta J sama dengan sigma I which kali delta I per sigma I which, di mana delta J adalah kesalahan di neuron J, which adalah bobot yang menghubungkan neuron I dan neuron J, delta I adalah kesalahan di neuron I. Selanjutnya, pada tahap ketiga, kita menyebarkan kesalahan dari hidden layer ke input layer. Dalam kasus ini, kita menggunakan rumus berikut untuk menghitung kesalahan di neuron input, yaitu delta K sama dengan sigma J WJK dikali delta J per sigma J WJK, di mana delta K adalah kesalahan di neuron K, WJK adalah bobot yang menghubungkan neuron J dan neuron K, dan delta J adalah kesalahan di neuron J. Kemudian pada tahap keempat, kita memperbarui bobot dan bias jaringan. Dalam kasus ini, kita menggunakan rumus berikut untuk memperbarui bobot, yaitu rumusnya WJI sama dengan WJI dikurangi N per F dikali delta I dikali XI, di mana WJI adalah bobot yang menghubungkan neuron I dan neuron. N adalah learning rate, delta I adalah kesalahan di neuron I, XI adalah input dari neuron I. Rumus berikut digunakan untuk memperbarui bias, yaitu BJ sama dengan BJ dikurangi N dikali delta J, di mana BJ adalah bias dari neuron, JN adalah learning rate, dan delta J adalah kesalahan di neuron J. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita dapat melatih jaringan saraf tiruan untuk melakukan berbagai jenis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.